Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini, pada waktu subuh ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang sangat mulia ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang keunggulan malam Lailatul Qadar. Disebutkan di dalam kitab Bunyah bahwa keunggulan malam Lailatul Qadar itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Disebutkan tanazzalul Qur'an, anzalallahu Qur'ana fiha. Anzalallahu Qur'ana fiha min lauhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang malaikat yang bernama malaikat Safarah. Kemudian Al-Quran itu dibawa ke langit dunia, ditempatkan di suatu tempat yang bernama Baitul Izzah. Jadi Al-Quran ini keturunan secara sekaligus, ya? Jumlatan wahidatan. Al-Quran turunan di sini Allah Subhanahu wa taala serahan Al-Quran niki tipa sopo malaikat aran malaikat Safarah. Nah, dia jauh langit dunia secara keseluruhan niki Al-Quran niki turunan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar yang pertama. Sedangkan peturunannya diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur adalah pada tanggal 17 Ramadan yang pertama. Pada tanggal 17 Ramadan yang pertama. Nah, itu yang disebut dengan nuzulul Quran. Jadi berbeda penurunan secara sekaligus. Kalau penurunannya sekaligus diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan penurunannya secara beransur mulai dari penurunan yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, okay? Diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itulah keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Adapun keunggulan atau keistimewaan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah pada malam itu amal ibadah yang kita kerjakan bernilai lebih banyak daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak orang ulama yang mengartikan bahwa amal ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada kita melakukan ibadah selama 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Lailatul Qadri khairun min alfisah. Lailatul Qadri khairun min alfisah. Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi walaupun umur kita pendek-pendek dan umur orang terdahulu itu seperti kaum Bani Israel itu umurnya panjang-panjang, ada yang mencapai 70 tahun, 900 tahun, sampai 1000 tahun. Itu bisa kita kalahkan kalau kita menemukan Lailatul Qadar. Coba sekali kita menemukan Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau 5 kali, berarti kita telah beribadah 950 tahun lebih. 950 tahun lebih kita beribadah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, marilah kita sambut kedatangan malam Lailatul Qadar itu. Ya, sebenarnya sejak tanggal 21 dan dari malam 23, 25, 27, 29. Insya Allah kalau kita menunggunya, apalagi kalau kita mulai menunggunya sejak awal Ramadan, kita menunggunya dengan amalan-amalan, misalnya dengan beriktikaf di masjid, dengan tadarusan atau membaca Al-Quran, atau dengan bersedekah pada malamnya itu. Karena amal ibadah apapun yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu melebihi daripada beribadah 1000 bulan. Misalnya kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu, maka seolah-olah kita telah membaca Al-Quran lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Oleh karena itu, marilah kita mengencangkan ikat pinggang kita untuk menunggu kehadiran malam Lailatul Qadar itu, karena kita tidak mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau kita tidak menjemputnya atau menunggunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama tafsir, ail amalu fiha khairun min amalati fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Amal yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak pahalanya, ya, lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar padanya. Jadi adapun sebab turunnya ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin itu adalah disebabkan karena pada waktu itu ada diceritakan oleh Mujahid, ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang beramal ibadah pada malam hari sampai subuh, ya. Menjelang malam sampai subuh dia beribadah, melakukan sholat, dan pagi harinya dan siang harinya sampai sore hari dia berperang di jalan Allah, membela agama Allah selama 1000 bulan. Seperti disebutkan di dalam ibaratnya, qala al-mujahid kana fi bani Israil rajulun yaqumul lailu hatta yusbiha. Adalah pada Bani Israel ada seorang laki-laki yang berdiri, yang melakukan solat malam sampai waktu subuh. Summa yujahida hatta yamsiya fa'ala zalika alfa syahrin. Kemudian pada siang harinya dia berperang di jalan Allah sampai sore hari selama 1000 bulan. Ketika kisah tersebut didengar ketika kisah itu didengar di hadapan Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka Rasulullah SAW dan para sahabat kagum dengan ibadah yang dilakukan oleh Bani Israel. Itulah ayat yang berbunyi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia atau lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,
man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan solat malam pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Setelah solat 2 rakaat, kemudian kita beristighfar 40 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maka barang siapa yang melakukan itu, disebutkan di dalam sebuah hadis yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menerima dari Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan solat Lailatul Qadar itu 2 rakaat, kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 40 kali, maka akan diampun dosanya dan dosa keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ibu bapaknya akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia beristighfar setelah melakukan salat 2 rakaat. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar yang terakhir adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi. Yes. Untuk apa? Dia menemui orang-orang yang beriman, atau akan mendatangi semua rumah-rumah yang dihuni oleh orang muslim dimanapun rumah itu berada, ya. Walaupun rumah itu berada di repuk, di kebun, misal, atau orang itu berada di tengah lautan, misal jangan lalu berumpan di tengah segara, itu lain masih si malaikat. Bahasa Imam Nawawi Banten, malaikat niki turun ke bumi dengan berkelompok-kelompok. Secara berkelompok, suhan turun dikit terus dikit secara berkelompok-kelompok. Nah, niki datang para malaikat niki bersalam-salaman, tipak saya pun saya beriman atau saya Islam niki selama di dalam balen niki atau di julun balen niki di arah Acong, menara Acong di dalam, atau di dalam balen ini arah gambar, okay? Apalagi zaman makin rasa rupa cenderung gambar, kecuali gambar ulama aja. Insyaallah tamun, okay? Mun gambar dengan seksi-seksi jadi kemelas malaikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Nabi Sayyid yang sampai niki bermanfaat untuk yang sendiri dan pelunggu sami, sehingga tiang pelunggu sami niki bersemangat untuk menanti kedatangan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.